Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak semuanya, gimana kabar kalian hari ini? Semoga kabar anak-anak semuanya sehat semuanya. Begitupun kedua orang tua kalian atau keluarga kalian, semoga sehat semuanya ya. Oke, kita akan masuk pembelajaran PJOK kelas 1 semester 1. Nah, kalian pasti akan bertanya, apa sih PJOK itu? Nah, pengertian dari PJOK, pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan. Ya, Nana ya, itu disingkat PJOK. Ya, oke, sebelum kita masuk ke materinya, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa Pak Aris pimpin dari sini, kalian berdoa dari rumah masing-masing. Jadi kita berdoa, mulai. Bismillah. Berdoa selesai. Semoga doa kita di pagi hari ini diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, sehingga ilmu yang kita dapatkan hari ini bermanfaat untuk kita semuanya, dan semoga kita semuanya diberikan kesehatan selalu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, kita masuk ke materi berikutnya ya. Materi pertemuan pertama ini adalah gerakan lokomotor, di mana gerakan lokomotor ini nanti ada contoh-contohnya, tapi Pak Aris akan menjelaskan gerakan lokomotor berjalan. Berjalan ini ada 3, berjalan ke depan, berjalan ke belakang, dan ke samping. Oke, kita masuk ke slide yang kedua. Nah, kita di sini akan belajar gerakan lokomotor. Nah, nanti juga kita akan belajar gerakan non-lokomotor, gerakan manipulatif. Nah, apa sih gerakan non-lokomotor? Sengaja Pak Aris belum tampilkan di sini, mungkin kita akan pertemuan berikutnya. Gerakan non-lokomotor adalah gerakan yang tidak berpindah tempat, itu pengertiannya. Sedangkan gerakan manipulatif adalah gerakan yang disertai dengan alat. Contohnya apa aja? Ya, kayak bola basket, bola voli, pokoknya disertai dengan alat kalau gerakan manipulatif ya. Nah, hari ini kita akan belajar gerakan lokomotor dulu, dan disitu pun gerakan lokomotor kan ada 4 nih, tapi Pak Aris akan bahas tentang gerakan berjalan juga. Berjalan dulu ya, berjalan dulu. Ini berjalan Pak Aris tanpa mengayunkan tangan dulu, tapi posisi badan harus tegap, pandangan harus ke depan. Nah, ini dulu yang kita bahas nih ya. Berjalan ini nih ya, kita bahas dulu berjalan ya. Oke, kita masuk ke slide yang ke berikutnya. Ya, kita masuk ke slide-nya. Nah, sebelum kita masuk gerakan inti, kita harus melakukan pemanasan terlebih dahulu. Biar apa? Biar otot-otot kita tidak kaku dan tidak mudah cedera. Nah, nih Pak Aris akan menjelaskan pemanasan yang ditampilkan oleh Pak Aris di sini adalah pemanasan statis, di mana pemanasan itu ada 2, pemanasan statis dan dinamis. Kalian harus bisa membedakan pemanasan statis dan dinamis, tapi yang Pak Aris praktekkan di sini adalah pemanasan statis. Coba kita lihat gimana sih pemanasan statis itu. Oke, kita tonton videonya. Lihat hitungan 1 kali 8. Oh, 1 2 3 4 5 7 8. 7 1 2 7 8. 1 2 3 4 6 7 8. 1 2 3 4 5 6 7 8. 1 2 3
4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 6, 8. 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8. Oke, tekuk kakinya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8. Terima kasih. Itu adalah contoh gerakan pemanasan statis. Nah, kalian bisa belajar dari rumah ya. Pada saat melakukan suatu pemanasan, lakukan pemanasan ini, pemanasan statis ini ya yang diajarkan. Tapi nanti Pak Aris juga akan mempraktekkan pemanasan dinamis. Tapi sekarang Pak Aris akan mengajarkan satu dulu pemanasannya, pemanasan statis, biar kita paham semuanya ya. Ya, kelas 5, kelas 4 semuanya di atas itu belajar pemanasan seperti ini, tapi harus tahu perbedaan itu, pemanasan statis itu seperti apa, pemanasan dinamis seperti apa ya. Wajib tahu walaupun kalian kelas 1 ya. Nah ya, biar terarah pemanasannya ya. Pemanasan apa? Kalau diinstruksikan menggabungkan suatu pemanasan statis dan dinamis, digabungkan pemanasan statis dan dinamisnya ya. Oke, kita masuk ke slide yang berikutnya. Nah, ini contoh kita masuk ke gerakan intinya. Ya, gerakan intinya yang pertama, contoh gerakan berjalan ke depan dengan posisi badan tegap, pandangan hadap ke depan. Di sini Bapak tidak melakukan ayunan tangan dulu. Yang penting badan tegap dulu, pandangan ke depan, itu intinya. Intinya dulu lihat itu ya. Sebenarnya harus diayunkan juga posisi tangan seberapa, ayunan tangan itu seperti apa gitu. Tapi kali ini Pak Aris tidak memberikan contoh ayunan tangannya dulu. Yang penting posisi badan kita tegap, pandangan ke depan. Coba kita lihat contohnya ya. Baru kita masuk ke contoh kedua, nanti kita contoh pertama dulu. Ya. Kali ini Pak Aris cuma hanya melakukan 2 kali balik, tapi kalian bisa melakukan maksimal 5 kali lah ya biasanya. Nah, itu contohnya gerakan berjalan ke depan. Nah, habis itu kita masuk ke contoh gerakan yang kedua, berjalan ke belakang dengan posisi badan tegap, pandangan ke depan. Sama ini, Bapak tidak mengayunkan tangan juga, tapi belajar posisi badan dulu, tegap, dan pandangan ke depan. Itu yang Pak Aris ingin ajarkan dulu ya. Coba kita lihat contohnya. Nah, kenapa kita harus jalannya? Nah, iya benar, kenapa kita harus belajar? Nah, ini kan punya patokan kita jalannya. Jadi kita nggak jalan semau kita jalannya gitu. Harus belajar jalan yang rapi itu ya, tidak membuka kaki itu selebar-lebarnya berjalan ya. Nah, itu contohnya. Oke, contoh yang ketiga, contoh gerakan berjalan ke samping dengan posisi badan tegap, pandangan ke depan ya. Lihat contohnya. Ini ke samping ya. Nah, di atas garis juga. Nanti kalian bisa garis dengan kapur, dengan tali, atau dengan lakban. Ini bisa dilakukan di rumah walaupun bukan di lapangan, di ganggang pun bisa, tapi tetap hati-hati dan tetap jaga protokol kesehatannya, selalu memakai masker. Nah, tugas anak-anak adalah yang pertama membuat video pemanasan yang diajarkan oleh Bapak tadi di contoh di atas tadi
Yang kedua, membuat video praktek jalan ke depan, jalan ke belakang, jalan ke samping kiri dan kanan. Itu tugas kalian hari ini. Nah, pesan dari Pak Ari, selalu pakai masker. Sekian dan terima kasih. Semoga pembelajaran hari ini bermanfaat untuk kita semua. Amin. Jangan lupa selalu memakai masker, cuci tangan, jaga jarak, dan jangan lupa selalu membantu kedua orang tua kalian. Doakan kedua orang tua kalian, semoga orang tua kalian selalu sehat semuanya, ya. Karena doa anak yang soleh itu cepat dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, ya anak-anak ya. Berdoa untuk kedua orang tua kalian. Kalian juga harus sehat, tetap semangat, ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.